Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM akhir 112, shift 2, kelompok 22. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas mingguan statistika 1 yang dimana terdapat soal PT Siko Farma merupakan sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi berbagai jenis obat dalam bentuk tablet. Setiap batch produksi tablet diukur untuk memastikan berat rata-rata per tablet sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Selama 1 tahun terakhir, perusahaan telah mengumpulkan data berat rata-rata dari berbagai batch produksi untuk jenis obat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan konsistensi kualitas produksi. Berikut ini adalah data berat rata-rata per tablet dari berbagai jenis obat yang diproduksi oleh PT Siko Farma. Nah, berdasarkan data di sini ada datanya di mana kita data jenis obat dan berat rata-rata per tablet dari jenis obat A sampai obat K. Rata-rata 450 sampai yang tertinggi 500. Nah, berdasarkan data di atas, carilah nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, Q- dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, boxplot, barcode menggunakan RS Studio, Minitab, dan Microsoft Excel. Jadi di sini saya akan menyelesaikan studi case di mana PT Siko Farma ini merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi jenis obat dalam bentuk tablet. Nah, tujuan dari analisisnya ini adalah untuk memastikan kualitas produksi yang dimana di sini saya akan mencari nilai-nilai dari nilai minimum sampai barcode. Lalu saya akan menggunakan 3 software yaitu RS Studio, Minitab, dan Microsoft Excel. Untuk yang pertama, saya akan memakai Microsoft Excel, di mana di sini saya sudah masukkan datanya dari jenis obat dan berat rata-rata per tablet. Untuk step yang pertama yaitu kita klik data, lalu klik data analis. Selanjutnya kita pilih descriptive static dan klik OK. Selanjutnya kita input range, di mana input range-nya itu ialah berat rata-rata per tablet, yaitu dari 450 sampai 450 juga. Setelah sudah, kita pilih columns, terus kita pilih output range, terus kita pilih summary static, di mana output range-nya itu kita pilih bebas. Saya akan ketik di D, lalu kita klik OK, dan di sini sudah muncul hasilnya, di mana mainnya itu 472, standar errornya 5,53, mediannya 465, modenya 465. Lalu di sini standar deviasinya, sample variance-nya, kurtosisnya, skewness, range, minimum, maksimum, sum, dan count. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu dengan penggunaan software Minitab. Untuk yang pertama itu kita copy dulu dari data yang sudah ditemukan. Saya lalu copy aja, terus itu masuk ke Minitab, lalu kita paste. Sesudah itu, untuk yang pertama itu kita akan menentukan data static deskriptif dengan langkah-langkah. Yang pertama itu klik start, lalu habis itu basic static, lalu display descriptive static. Lalu setelah itu ketik variablesnya dengan mengklik rata-rata tablet. Setelah sudah ada berat rata-rata per tabletnya, kita pilih static. Lalu kita pilih di sini variance, range, cumulative N, mode, skewness, kurtosis, serta jangan lupa memilih default.
Lalu setelah sudah dipastikan semua, dicentang semua, kita klik OK. Klik OK lagi. Lalu muncul hasilnya di mana variabel berat rata-ratanya dari mean, variance, minimum, kuartil 1, median kuartil 3, maksimum range mode, skewness, dan kurtosisnya. Lalu kita pilih untuk langkah yang kedua itu kita akan menentukan histogram. Yang pertama itu dengan langkah-langkahnya mengklik graph, lalu kita pilih histogram. Selanjutnya kita pilih simple. Selanjutnya klik C2-nya untuk graph variables, lalu klik OK. Nah, keluar hasilnya untuk histogram berat rata-rata per tablet, di mana di sini ada frekuensinya dari bar value untuk value 2 itu untuk 445 sampai 455, untuk value 2 455 sampai 465, untuk value 3 465 sampai 475, untuk value 2 juga ada 475 sampai 485, untuk value satunya ada dari 485 sampai 495, dan value 2 dari 495 sampai 505. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan mencari graph, yaitu dengan mengklik graph, lalu mengklik box plot, lalu memilih simple Y. Lalu untuk graph variablesnya kita pilih berat rata-rata tablet, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul hasil di mana Q1-nya 455, mediannya 465, dan Q3-nya 490. Untuk yang terakhir kita akan mencari bar chart dengan mengklik graph, bar chart, dan bar reference-nya diganti values from a table, lalu klik simple. Lalu untuk graph variablesnya pilih berat rata-rata dan categorical variabelnya jenis obat. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Maka akan keluar chart berat rata-ratanya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan mengerjakan tugas minggu ini dengan menggunakan RStudio, di mana sudah ada datanya. Copy saja. Untuk yang pertama itu melakukan install package dengan mengetik install package redxl. Setelah itu kita running, sudah diinstal, di mana install package-nya. Lalu untuk yang kedua yaitu mengaktifkan package. Yaitu dengan library redxl. Setelah itu kita running, sudah aktif untuk package-nya di library redxl. Untuk yang selanjutnya itu membaca data pada Excel. Untuk yang selanjutnya itu membaca data pada Excel, di mana datanya itu kurang dari, di sini data untuk Excel-nya sendiri, di mana namanya itu Tuming Start Modul 1 dalam bentuk Excel, di mana sheet-nya itu 1. Setelah itu kita print datanya, lalu kita running, dan muncul di sini datanya dari jenis obat berat rata per table. Selanjutnya yaitu mencari minimum, maksimum, medial, kuantil. Yang selanjutnya itu mencari minimal, maksimum, median, kuartilnya, di mana kita masukkan datanya semuanya untuk minimal, maksimal, median, kuantil. Tapi untuk kuantil di sini ada untuk batasnya itu kuantil 1 0,25, kuantil 2 0,50, dan kuantil 3 0,75 dengan type-nya yaitu 1. Setelah itu di run saja. Sini muncul nilainya dari nilai minimum, maksimum, median, kuantil,
di mana kuantilnya itu 25%, 50%, 75%. Setelah itu lanjut ke step selanjutnya, yaitu mencari varian. Yaitu untuk mencari varian, kita masukkan ketik var, lalu masukkan datanya. Setelah itu kita run. Di sini mencari nilai variannya yaitu di 336,81. Untuk yang selanjutnya yaitu mencari range. Dimana untuk mencari range ini dengan mengetik range, sintaks range dengan data 1 berat rata-rata per tabletnya. Saran saja, didapat hasil nilai range atau rata-ratanya itu 450-500. Lalu untuk selanjutnya itu mencari modus. Dimana untuk mencari modus yaitu dengan mengetik table, masukkan datanya, yaitu berat rata-rata per tabletnya, lalu modus lebih kecil dari mendefinisikan angka, nama, maksimal table, dan data rata-rata per tabelnya. Lalu setelah itu di print untuk menampilkan modusnya. Lalu selanjutnya di run, muncul modusnya itu 465. Untuk yang selanjutnya yaitu menghitung skewness dan kurtosis. Yang selanjutnya itu menghitung skewness dan kurtosis, di mana yang pertama dilakukan yaitu menginstal package, lalu masukkan library-nya, lalu masukkan datanya, di mana data itu sama dengan lebih kecil sama dengan data berat rata-rata per tablet. Di mana di sini ada mencari skewness atau kemencengan dan kurtosis kemencengan suatu data, yaitu type 2. Lalu di run saja. Yes. Di sini keluar skewness datanya yaitu 0,29, skewness data type 2 0,401, kurtosisnya min 1,496 dan kurtosis type 2-nya min 1,13. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat histogram. Dimana untuk membuat histogram kita masukkan his-nya, lalu data rata-rata per tabletnya, dimana main-nya itu atau namanya itu histogram 12, masukkan xlab-nya atau berat rata-rata per tablet dan glab untuk frekuensi, dan color-nya warna pink dan bordernya itu terakhir 112, lalu kita running. Lalu keluar nilai histogramnya dari 450 sampai 500, frekuensinya 0 sampai 3 dan histogramnya 112. Untuk yang selanjutnya yaitu mendefinisikan nilai kuartil. Dimana di sini untuk mendefinisikan nilai kuartilnya yaitu dengan simbol Q kurang dari sama dengan kuantil, dimana masukkan datanya yaitu berat per tablet, dimana kuantilnya itu kuantil 1 sampai 3 dengan memasukkan type 2. Lalu setelah itu di running saja, enter. Setelah mendefinisikan nilai kuartil, yang selanjutnya yaitu membuat box plot-nya. Dimana untuk membuat box plot ini dengan masukkan list statistik matriks dari nilai minimum data rata-rata per tabletnya, yaitu dari kuartil 1 sampai kuartil 3, di mana untuk maksimum datanya yaitu berat rata-rata per tablet, dan panjang dari data berat rata-rata per tablet untuk matriks batas kuartil 1 sampai kuartil 3.
dimana box plotnya yaitu namanya box plot 112, yaitu NIM saya sendiri, dan yield-nya berat rata-rata per tablet, yield-nya untuk minimal dan maksimal. Untuk warna boxnya itu hitam dan bordernya warna pink. Setelah itu di running untuk mengetahui hasilnya, enter. Di sini sudah terbuat dimana namanya itu box plot 12, bordernya itu hitam dan pink, dimana batasnya 450 sampai 490, yaitu nilai dari kuartilnya itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir kita membuat barcode. Dimana untuk membuat barcode ini dengan masukkan datanya, masukkan data jenis obatnya, untuk yield-nya yaitu berat rata-rata, dan main barcode-nya itu namanya barcode 112. Untuk jenis obatnya, untuk XLab-nya yaitu jenis obat, dan ya link-nya yaitu C sama dengan 0,500, untuk colornya warna rainbow dengan banyaknya data yaitu 11. Lalu setelah itu di running, setelah itu keluar hasilnya. Mungkin itu saja penjelasan tugas mingguan dari saya untuk modul statistik deskriptif. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.